Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Hafifah Syafutri Sabia dengan NIM 11231077 dari kelas A231I dengan mata kuliah perpajakan, dosen pengampu Ibu Sindik Widati SEMSI SPFM CAVP. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tax avoidance. Nah, tax avoidance atau penghindaran pajak merupakan tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak baik secara individu maupun perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan cara memanfaatkan ketentuan, celah, ataupun kelemahan dalam peraturan perpajakan yang masih diperbolehkan oleh hukum. Lalu, kenapa perusahaan harus melakukan tax avoidance? Jadi, tujuan utama perusahaan itu kan untuk memperoleh keuntungan. Jadi, pajak dianggap sebagai biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus berusaha untuk mengurangi beban pajak, meningkatkan laba bersih, meningkatkan arus kas perusahaan, dan juga meningkatkan nilai perusahaan. Selain itu, perusahaan juga harus menarik investor melalui keuntungan yang lebih tinggi. Contohnya, di sini ada laba perusahaan sebesar 10 miliar dengan tarif pajak sebesar 22%, di mana pajak yang harus dibayar itu sebesar 2,2 miliar. Nah, jika perusahaan melalui strategi tax avoidance laba kena pajak itu akan turun menjadi 8 miliar. Maka 8 miliar dikali 22% sebesar 1,76 miliar. Jadi, perusahaan ini berhasil menghemat pajak sebesar 440 juta. Nah, bentuk-bentuk tax avoidance itu ada apa aja sih? Yang pertama, ada memanfaatkan insentif pajak, di mana pemerintah ini sering memberikan fasilitas perpajakan untuk mendorong investasi, seperti tax holiday, tax allowance, dan pengurangan tarif pajak tertentu. Yang kedua, memilih metode penyusutan yang menguntungkan. Contohnya, aset perusahaan seperti mesin dan kendaraan itu akan mengalami penyusutan. Jadi, peraturan pajak biasanya memperbolehkan beberapa metode penyusutan. Nah, perusahaan akan memilih metode yang menghasilkan biaya penyusutan jauh lebih besar. Yang ketiga, ada thin capitalization, di mana perusahaan ini akan lebih banyak menggunakan utang daripada modalnya sendiri, karena bunga tersebut dapat dibebankan sebagai biaya sehingga laba kena pajak itu akan menjadi lebih kecil. Yang keempat, ada transfer pricing, mana transfer pricing ini merupakan penentuan harga transaksi antar perusahaan yang masih berada dalam satu grup usaha. Misalnya, perusahaan induk berada di negara dengan pajak tertinggi, tapi anak perusahaan berada di negara dengan pajak rendah. Nah, perusahaan dapat mengatur harga transaksi sehingga keuntungannya itu lebih banyak muncul di negara yang tarif pajaknya lebih rendah. Praktik ini sering menjadi perhatian otoritas pajak di berbagai negara. Yang kelima, ada treating shopping, di mana perusahaan ini akan memanfaatkan perjanjian penghindaran pajak berganda atau tax treaty antar negara. Tujuannya untuk memperoleh tarif pajak yang lebih rendah. Contohnya, negara A mengenakan pajak dividen 20%. Namun, karena ada perjanjian pajak dengan negara B, maka tarifnya itu akan turun menjadi 10%. Nah, perusahaan memanfaatkan perjanjian tersebut agar pajaknya jauh lebih kecil. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi tax avoidance. Yang pertama ada profitabilitas, di mana semakin tinggi laba perusahaan, maka semakin besar juga dorongan untuk mengurangi beban pajak. Yang kedua, ada leverage, di mana penggunaan utang yang tinggi itu juga dapat mengurangi laba kena pajak melalui biaya bunga. Yang ketiga, ada ukuran perusahaan. Jadi perusahaan besar biasanya akan lebih mampu melakukan perencanaan pajak secara efektif. Yang keempat, ada corporate governance. Jadi tata kelola yang baik itu juga dapat mengurangi praktik tax avoidance yang berlebihan. Selanjutnya ada dampak tax avoidance. Di sini ada dampak positif bagi perusahaan. Yang pertama,
bisa menghemat biaya. Jadi pajak yang lebih rendah itu bisa membuat perusahaan memiliki dana lebih banyak. Yang kedua, meningkatkan laba, di mana penghematan pajak langsung itu juga bisa meningkatkan keuntungan bersih. Yang ketiga, menambah dana investasi. Jadi dana yang dihemat itu dapat digunakan untuk ekspansi usaha, pembelian aset, penelitian, dan pengembangan. Lalu, di sini juga ada nih dampak negatif bagi negara. Yang pertama, mengurangi penerimaan pajak, di mana pajak ini kan merupakan sumber pendapatan utama negara. Nah, jika banyak perusahaan melakukan tax avoidance, maka penerimaan negara itu akan berkurang. Yang kedua, mengurangi dana pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur akan menjadi lebih terbatas. Yang ketiga, menimbulkan ketidakadilan. Jadi, perusahaan besar itu sering lebih mampu memanfaatkan celah hukum dibandingkan dengan usaha kecil. Nah, jadi kesimpulan dari materi saya yaitu tax avoidance merupakan strategi untuk mengurangi beban pajak secara legal dengan cara memanfaatkan ketentuan dan celah dalam peraturan perpajakan. Nah, praktik ini juga berbeda nih dengan tax evasion karena tidak melanggar hukum. Bentuk tax avoidance itu dapat berupa pemanfaatan insentif pajak, transfer pricing, tin capitalization, dan pemilihan metode akuntansi tertentu. Nah, meskipun menguntungkan perusahaan karena dapat meningkatkan laba, tax avoidance juga dapat mengurangi penerimaan negara, sehingga sering menjadi perhatian pemerintah dan otoritas pajak. Nah, sekarang teman-teman sudah paham kan apa itu tax avoidance? Usai sudah materi yang saya sampaikan, semoga apa yang saya sampaikan dapat dijadikan ilmu pengetahuan bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.